Dan saudara, untuk mengetahui lebih lengkapnya mengenai proses penemuan dan juga rencana evakuasi serpihan pesawat ATR 42500, kami akan berbincang dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar selaku SAR Commission Koordinator SMC Muhammad Arif Anwar. Selamat siang Pak Arif. Selamat Informasi yang kami siang. dapatkan terbaru tadi memang telah ditemukan beberapa serpihan dari pesawat ATR 42500 begitu Pak ya. Sebelumnya apakah bisa diceritakan bagaimana dengan kronologis awal dari ditemukannya serpihan pesawat tadi pagi Pak? Baik, terima kasih pemirsa Kompas TV. Kami sampaikan update terkini terkait dengan penemuan serpihan pesawat ATR 400, di mana pada pukul 08:02 tadi pagi, tim Seru Udara melalui heli Karakal milik TNI AU menemukan serpihan besar, dan pada pukul 8 serpihan besar itu berupa temuan jendela pesawat di koordinat 4 derajat 55 menit 46 detik South, dan di 119 derajat 44 menit 51 detik East. Terus serpihan besar yang kedua yaitu ekor pesawat. Ekor pesawat ini kurang lebih 200 meter dari eh, jendela pesawat. Itu di koordinat 4 derajat 55 menit 48 detik South, 119 derajat 44 menit 52 detik East. Dan badan pesawat sendiri itu di sebelah bukit, kurang lebih 300 meter dari LKK. Itu kami di koordinat 4 derajat 55 menit 49,25 detik South, dan 119 derajat 44 menit 53,41 detik East. Jadi serpihan-serpihan ini tidak satu tempat, jadi dia berpencar seperti itu, Mas, yang ditemukan oleh heli Karakal milik TNI AU. Dan saat ini tim rescue dari Basarnas dan Pasgat pada pukul 8:09 tadi pagi sudah diturunkan ke lokasi kejadian. Dan saat ini pula update terakhir kami dengan OSC di lapangan, tim SAR darat juga sudah mencapai lokasi kejadian. Jadi sementara sekarang dalam penyisiran untuk eh, mengevakuasi korban, seperti itu. Pak, yang juga ditunggu informasinya terutama oleh keluarga, penumpang dan juga kru pesawat begitu Pak ya. Apakah ada informasi hingga siang hari ini terkait dengan temuan para penumpang dan juga kru pesawat? Sampai saat ini terkonfirmasi dengan OSC di lapangan atau tim SAR gabungan yang ada di lapangan belum menemukan korban ya. Masih dalam melaksanakan pencarian di radius 1 kilometer di sekitar temuan puing-puing pesawat tadi. Nanti akan kami update, mudah-mudahan sampai sore nanti ada yang kami temukan korbannya. Seperti itu. Pak Muhammad Arif, bisa digambarkan Pak bagaimana sebenarnya medan di sana? Kesulitan dan juga kendala apa yang dihadapi oleh tim gabungan untuk menjangkau ke lokasi? Baik, medan di sana sangat ekstrem, di mana di puncak Gunung Bulu Saraung itu adalah kita mengetahui Bulu Saraung ini adalah gunung kars, Baik. bukan gunung tanah, tapi dia gunung karang, seperti itu. Jadi medannya menuju puncak yang lewat tim SAR gabungan yang ada di darat itu sangat sulit. Bisa menempuh perjalanan kurang lebih 5 sampai 6 jam dari lereng sampai ke puncak. Seperti itu, Mas. Jadi yang kedua yang sangat mendukung sekali itu adalah faktor cuaca. Faktor cuaca tadi pagi, cuaca di sana bagus sesuai dengan prediksi dari BMKG, Hmm. hasil briefing kami kemarin sore, dan memang itu nyata bahwa cuaca dari jam 5 subuh sampai jam 8 pagi itu cerah. Makanya kami tadi eh, memberangkatkan heli Karakal untuk melaksanakan pencarian itu di jam 7:02 pagi tadi. Dan alhamdulillah bisa membuahkan hasil, bisa melihat obstacle-obstacle dan serpihan-serpihan pesawat yang dinyatakan hilang tersebut. Informasi juga beberapa bagian besar pesawat begitu ya. Di Betul, itu yang saya sampaikan tadi. Bagian besarnya itu ada ekor, Hmm. ada jendela, dan badan. Seperti itu, Mas.
Baik, bagian besar pesawat lainnya diprediksi begitu Pak ya, berada di bagian lereng gunung ini Pak. Lalu bagaimana tim yang bisa dikerahkan untuk bisa mencapai ke bagian tersebut? Apakah ada lahan begitu setidaknya yang dapat didaratkan atau dapat menjadi tempat bagi helikopter untuk mendarat untuk menerjunkan tim ke sana? Kalau heli tadi pagi, kalau cuaca bagus, heli Karakal tadi pagi mendarat Baik. dan menurunkan 6 orang tim rescue, 5 orang dari Pasgat dan 1 orang dari Basarnas. Itu tim yang pertama sampai di lokasi, seperti itu. Dan sampai saat ini tim darat juga sampai di lokasi, seperti itu Mas. Tapi kalau cuaca buruk, laporan dari lokasi saat ini visibility itu cuma 5 meter karena terhalang oleh kabut, jadi tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan evakuasi melalui udara. Seperti itu. Berarti sudah berkoordinasi dengan BMKG Pak terkait dengan rencana pencarian hari ini. Bagaimana cuaca saat ini di sana dan prediksinya cuaca dari BMKG seperti apa? Baik, BMKG dari kemarin di posko kami sudah berada, baik kepala BMKG sudah berada kemarin kita bersama di sini, dan beliau menyampaikan memang prediksinya jam 5 subuh tadi sampai jam 8 pagi itu cuacanya bagus. Makanya kami mengambil langkah untuk memberangkatkan Heri Kalakar itu di jam 7 pagi tadi. Nah, setelah itu memang seperti prediksi BMKG di sana tidak hujan tapi berawan. Dan ini sangat menyulitkan untuk pesawat untuk melaksanakan penerbangan apabila eh, visibility-nya cuma sampai 5 meter. Tidak memungkinkan seperti itu. Dari titik diduga jatuhnya pesawat di sana ya Pak, apakah titiknya akan diperluas atau saat ini fokus pencariannya ada di beberapa titik Pak Anwar? Untuk fokus pencarian badan pesawat sudah di tempat itu dan kami sudah temukan. Baik. Kami sekarang berfokus mencari korban. Hmm. Nah, korban yang kami cari itu di radius 1 kilometer dari LKK atau dari tempat ditemukannya serpihan yang tadi, yang besar tadi, baik ekor, jendela maupun badan pesawat. Kami melaksanakan pencarian radius 1 kilometer dengan 4 seru darat yang kita bagi sesuai dengan OSC di lapangan, di mana tim di lapangan saat ini cukup banyak dari TNI, Polri, Potensi SAR, maupun dari Mapala atau pecinta alam. Pokoknya berjibaku, kurang lebih 1.200 personil yang ada di lapangan saat ini. Seperti itu, Mas. Cuaca cukup mendukung saat ini untuk melakukan proses pencarian. Apakah juga dengan jalan komunikasi di sana setidaknya untuk berkoordinasi dengan pos pantau yang mungkin berada di sekitar lokasi tersebut? Alhamdulillah, kebetulan kami ada Starlink portable, jadi kami membawa Starlink dan lancar Baik. melaksanakan komunikasi dengan tim yang ada di lapangan sampai saat ini. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda bagikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Bapak Muhammad Arif Anwar untuk waktunya di Breaking News Kompas TV hari ini.